Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Nisa Anggia Putri, absen 3 dari kelas 12 F1. Jadi di sini saya akan membahas soal mengenai menentukan persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada irisan kerucut. Nanti ada 3 soal untuk sebab ini, yaitu yang pertama pada parabola, elips, dan hiperbola. Nah, soal pertama itu diberikan parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan 8x. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola tersebut melalui titik 2,4 yang terletak pada parabola. Nah, yang pertama karena diketahui itu y kuadrat sama dengan 8x, itu menunjukkan bahwa rumusnya itu yang ini ya. Y kuadrat sama dengan 4px. Jadi 4P itu bisa kita tulis menjadi sama dengan 8. Jadi P-nya itu adalah 2. Lalu kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya, yaitu Y kali Y1 sama dengan 2P kali X plus X1. Sama dengan Y dikali Y1-nya itu adalah 4 dan X1-nya itu 2 ya. Jadi Y kali 4 sama dengan 2, P-nya itu 2, jadi kali 2, X ditambah X1-nya itu 2. Jadinya 4Y sama dengan 4X plus 2. Jadinya Y sama dengan 4X plus 8 per 4. Jadi Y-nya itu adalah X plus 2. Nah, untuk cara menggambarnya perlu diketahui karena menggunakan rumus Y kuadrat sama dengan 4px itu adalah parabola terbuka ke kanan. Jadi nanti gambarnya itu terbuka ke kanan seperti ini. Nah, untuk mengetahui garis singgungnya ini jika kita uji titik, misal X-nya itu 2, maka Y-nya itu adalah 4, berarti 2,4. Jika X-nya itu min 2, berarti Y-nya itu adalah 0 atau min 2,0. Y-nya 2,4 di sini dan min 2,0. Nanti gambarnya akan menyinggung. Seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, lanjut di nomor 2. Nah, nomor 2 ini diberikan elips dengan persamaan x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Tentukan persamaan garis singgung pada elips tersebut melalui titik 3,4 yang terletak pada elips. Jadi perlu diketahui persamaan elips itu sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama ini ya, x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, pada persamaan ini yang memenuhi syarat itu adalah yang nomor 2, yaitu x kuadrat per b kuadrat sama dengan y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Jadi 9 itu menunjukkan nilai b kuadrat dan 16 itu menunjukkan nilai a kuadrat. Jadi b kuadrat sama dengan 9, maka nilai b adalah 3. Dan nilai a kuadrat itu 16, maka nilai a itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya, yaitu X1 dikali X per B kuadrat ditambah Y1 dikali Y per A kuadrat sama dengan 1. Lalu kita substitusi, nilai X1-nya itu adalah 3, berarti 3X per B kuadratnya tadi adalah 9, ditambah Y1-nya adalah 4, Y per A kuadratnya adalah 16 sama dengan 1. Atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi X per 3
tambah Y per 4 sama dengan 1. Lalu untuk gambarnya sendiri kita cari nilai puncaknya atau A1, A2 dan ujung sumbu minor B1 dan B2 nya dulu. Jadi puncaknya itu sendiri itu sesuai di LKS itu kan tadi yang ini, berarti puncaknya itu nanti 0, plus minus A atau 0, plus minus 4. Lalu untuk fokusnya itu adalah 0, plus minus C. Kita cari dulu ujung sumbu minornya dulu, yaitu 0, plus B, plus minus B, 0 atau plus minus 3,0. Untuk fokusnya, karena kita harus mencari nilai C, maka rumusnya itu C sama dengan ini ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Yaitu A-nya tadi adalah 16 dan B kuadratnya adalah 9. Hasilnya adalah 7. Akar dari 7 sendiri itu adalah 2,6. Dan maka fokusnya tadi adalah 0, plus minus C atau 0, plus minus 2,6. Jadi nanti gambarnya puncaknya A1-nya nanti ada di 0,4 A1 dan 0,4 A2. Dan untuk ujung sumbu minornya adalah 3,0 di sini B1 dan di sini B2. Dan untuk fokusnya nanti di 0,2,6 0,2,6 kurang lebih di sini F1 dan ini F2. Jadi nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Lanjut di soal nomor 3, yaitu diberikan hiperbola dengan persamaan x kuadrat per 25 dikurangi y kuadrat per 16 sama dengan 1. Maka tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola tersebut melalui titik 5,0 yang terletak pada hiperbola. Nah, persamaan hiperbola ini juga ada 4. Nah, persamaan yang ada di soal ini memenuhi persamaan nomor 1, yaitu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat. Jadi nilai a kuadrat itu 25, maka nilai a itu sendiri adalah 5, dan b kuadrat itu 16, maka nilai b itu adalah 4. Lalu kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya, yaitu rumusnya ini ya, x1 kali x per a kuadrat min y1 kali y per b kuadrat sama dengan 1. Kita substitusi, x1 nya itu adalah 5, x per a kuadrat 25 min y1 nya adalah 0, y per b kuadrat itu 16 sama dengan 1. Karena 0 kali y sama dengan 0, 0 bagi 16 itu 0, maka ini bisa disederhanakan menjadi 5. Jadinya x per 5 sama dengan 1, x sama dengan 5. Jadi persamaan garis ini adalah x sama dengan 5. Lalu untuk menggambarnya nanti hiperbola, karena menggunakan rumus seperti ini persamaannya, maka nanti hiperbolanya itu pusat di 0,0 dengan terbuka dengan hiperbola horizontal. Dan untuk mencari nilai puncaknya itu menggunakan rumus plus minus a 0 atau plus minus 5,0. Gambarnya nanti di sini. Dan
nanti akan menyinggung di sini. Sekian penjelasan saya tentang menentukan persamaan garis singgung melalui titik S1 Y1 pada irisan kerucut. Jadi saya akan melanjutkan menentukan persamaan garis singgung dengan gradien M pada irisan kerucut. Nanti juga ada 3, yaitu parabola, elips, dan hiperbola. Nah ya, soal pertamanya itu adalah diketahui persamaan parabola y kuadrat sama dengan 4x dan gradien garis singgung M sama dengan 2. Maka tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, ini itu sama seperti persamaan yang ke-1, yaitu y kuadrat sama dengan 4px. Jadi 4p itu sama dengan 4. Jadi nilai p itu adalah 1. Kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya, yaitu y sama dengan m kali x ditambah p per m. Yaitu y sama dengan mx ditambah p per m. Kita substitusi, yaitu ini itu 2, berarti 2x ditambah p ini itu 1 per m nya itu 2. Nah, kita uji titik dulu karena seperti ini. Jadi kita uji x nya itu 2. Kalau x nya 2, maka nilai y itu sama dengan 4 kali 2, 4 ditambah setengah, jadi 4,5. Jika x nya sama dengan min 2, berarti y sama dengan 2 kali min 2 itu min 4. Min 4 ditambah setengah itu adalah min 3,5. Ya, min 3,5. Jadi karena persamaan parabolanya itu bentuknya y kuadrat sama dengan 4x, atau jika dilihat dari rumus yaitu y kuadrat sama dengan 4px. Jadi itu parabola yang terbuka ke arah kanan sesuai di LKS. Terbuka ke kanan dengan pusat 0,0. Dengan titik singgungnya di 2,4,5 dan min 2, min 3,5. Nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Lanjut di nomor 2, yaitu diketahui elips x kuadrat per 9 sama dengan ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1, dan gradien garis singgung M sama dengan min 3 per 4. Jadi M nya itu adalah min 3 per 4. Dengan persamaan seperti itu sama saja yang nomor 2, yaitu x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Jadi nilai b nya itu adalah 3 dan a nya itu adalah 4. B sama dengan 3 dan a sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus persamaan garis singgungnya, yaitu y sama dengan mx plus minus akar dari b kuadrat dikali m kuadrat ditambah a kuadrat. Nah, y sama dengan m nya itu min 3 per 4, x plus minus b kuadratnya, b nya itu adalah 3 kuadrat itu 9, dan m kuadrat min 3 per 4 kuadrat itu sama saja 9 per 16, ditambah a kuadratnya tadi adalah 16. Jadinya y sama dengan min 3 per 4 x plus minus 81 per 16 ditambah 16. Y sama dengan min 3 per 4 x plus minus, ini itu sama saja hasilnya nanti 4,6.
Jadi nanti ada dua, yaitu Y sama dengan min 3/4 X plus 4,6 dan Y min 3/4 X min 4,6. Nah, kita uji titik dulu, yaitu uji titiknya nanti ada 4 titik, yaitu jika X-nya itu adalah 4, maka Y-nya itu sama dengan min 3 ditambah, ya untuk yang plus, yang pertama itu 4 ditambah 3,6, min 3 ditambah 4,6 itu sama dengan 1,6 atau 4,1,6. Untuk yang Y-nya itu negatif, berarti min 3 min 4,6 yaitu min 7,6 atau 4, min 7,6. Lalu untuk X-nya sama dengan min 4, nanti Y-nya yang untuk yang positif, jadinya 3 ditambah 4,6 yaitu 7,6. Yaitu min 4,7,6. Lalu untuk Y yang negatif berarti min 3 dikurangi 4,6 yaitu min 1,6. Min 4, min 1,6. Lalu untuk gambarnya elips sendiri kita cari puncaknya. Puncaknya itu yaitu 0, plus minus A atau 0, plus minus 4. Lalu untuk sumbu minarnya yaitu plus minus B,0 atau plus minus 3,0. Itu nanti di sini ya. B1, A1, B2, dan di sini A2. Lalu untuk titiknya ini nanti 4,1,6. Nanti kurang lebih di sini. Dan 4,-7,6. Terus yang kedua yaitu yang ketiga min 4,76, min 4,7,6. Lalu min 4, min 1,6, min 4, min 1,6. Nanti gambarnya. Nanti kurang lebih gambarnya di sini seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu nomor 3, diketahui hiperbola x kuadrat per 25 min y kuadrat per 16 sama dengan 1 dan gradien garis lingkung M sama dengan 4/3. Lalu tentukan persamaan garis linggungnya. Jika di LKS maka ini persamaan yang nomor 1 yaitu x kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat. Jadi nilai A nya itu adalah 5 dan B nya itu adalah 4. Lalu PGS nya sendiri yaitu rumusnya Y sama dengan MX plus minus A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita substitusi berarti Y sama dengan 4/3 X plus minus A kuadrat tadi 25 dikali M kuadrat itu 16/9 dikurangi B kuadratnya itu adalah 16. Y sama dengan 4/3 X plus minus
kita pakai kalkulator. Jadi 25 dikalikan 16 dibagi 9 dikurangi 16 yaitu 5,3. Nanti uji titik seperti tadi itu ada 4 ya. Misal X-nya itu kita isi 3, berarti Y untuk yang positif itu adalah 4 ditambah 5,3 yaitu 9,3. Dan untuk Y yang negatif berarti 4 dikurangi 5,3 yaitu 1,3. Min 1,3. Lalu untuk X sama dengan min 3 berarti Y yang positif itu adalah min 4 ditambah 5,3 jadinya 1,3 berarti min 3,1,3. Y yang negatif berarti min 4 min 4 min 5,3 hasilnya itu min 8,3 min 9,3. Nah, untuk hiperbola seperti ini, untuk kita cari puncaknya dulu. Puncaknya itu menggunakan rumus plus minus A, 0, berarti plus minus 5,0. Hiperbolanya itu tipe yang horizontal, berarti nanti puncaknya itu di sini 5,0. Tiga koma 9,3 3,9,3. Enam, 7, 8, 9. 3,93 dan 3,1,3. Lalu yang kedua itu min 3,1,3 min 3,1,3. Dan yang kedua enam, 7, 8, 9 berarti min 3, berarti yang guys. Nanti kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Jadi saya akan melanjutkan untuk soal
persamaan garis singgung yang ada di luar irisan kerucut. Yang pertama ini ada soal pada parabola, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada parabola x plus 1 kuadrat sama dengan min 4 kali min 2 yang melalui titik 1,2. Yang pertama kita bisa cek kedudukan dengan mensubstitusi nilai 1,2 ke persamaannya, menjadi x-nya kita ganti menjadi 1 plus 1 kuadrat sama dengan min 4 dikali y-nya ganti 2, jadinya 2 dikurangi 2 itu 0. Jadinya ini adalah 1 tambah 1, 2, 4. Jadinya 4 itu lebih dari 0. Jadi ini berada di luar pada parabola. Yang selanjutnya kita cari PGP atau yang bisa disebut dengan persamaan garis polar atau persamaan persamaan polar. Yaitu dengan rumus x1 min a dikali x min a sama dengan 2p dikali y plus y1 min 2b. Ini tuh menunjukkan nilai a, jadinya a nya itu min 1, dan ini menunjukkan nilai b, jadinya b nya itu adalah 2, dan ini menunjukkan nilai 4p sama dengan min 4, berarti p sama dengan 1. Lalu kita substitusi, jadi x1 nya itu adalah 1 ditambah 1 dikali x plus 1 sama dengan ini tadi min 1 ya, jadinya min 2p min 2 y ditambah y1 nya itu adalah 2 dikurangi b nya itu 2, berarti 4, jadinya 1 tambah 1 2 kali x plus 1. Itu min 2 dikali y min 2, ini 2x plus 2 sama dengan min 2y plus 4, berarti 2x sama dengan min 2y plus 2, maka x sama dengan min y plus 2 atau y sama dengan min x plus 2. Kita bisa menentukan titik potong. Menentukan titik potong y sama dengan min x plus 2 terhadap parabola dengan cara substitusi. Jadi persamaannya tadi adalah x plus 1 kuadrat sama dengan min 4 dikali y min 2. Jadinya x plus 1 kuadrat sama dengan min 4 di y kita ganti menjadi min x plus 2 min 2. Jadinya ini x kuadrat ditambah 2x plus 1 sama dengan min 4. Jadinya ini min x plus 2 dikurangi 2 itu min x, jadinya 4x. Mohon maaf, ini tadi 1 dibagi 2. Jadinya ini min x 1 dikurangi 2 itu min 2, jadinya min x min 1 nya x kuadrat tambah 2x plus 1 sama dengan 4x ditambah 4, jadinya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, atau x plus 1 dikali x min 3 sama dengan 0, atau x sama dengan min 1, atau x sama dengan 3.
Lalu kita cari nilai Y dengan substitusi nilai X ke persamaan ini. Jadinya Y-nya itu kalau X-nya min 1, maka Y-nya itu adalah 2. Jika X-nya sama dengan 3, berarti min 3 ditambah 1 itu min 2. Jadinya min 1,2 dan 3, min 2. Lalu kita cari persamaan garis singgung. Dengan substitusi ini ke persamaan ini. X plus 1, X1 ditambah 1, X ditambah 1 sama dengan min 2, Y ditambah Y1 min 4. Yang pertama ini titik min 1,2. Jadinya X1 ini Y1. Jadinya min 1 ditambah 1 dikali X plus 1 sama dengan min 2 Y ditambah 2 dikurangi 4. Jadinya ini adalah 0. X plus 1 sama dengan min 2 Y dikurangi 2. X plus 1 sama dengan min 2Y plus 4. X sama dengan min 2Y plus 3 atau X min 3 per 2 atau gini aja atau yang kedua titik 3, min 2, yaitu kita substitusi lagi X1 ditambah 1 X ditambah 1 sama dengan min 2 kali Y ditambah Y1 min 4. X1 nya kita ganti menjadi 3, berarti 3 ditambah 1 X plus 1 min 2 dikali Y ditambah min 2 min 4. Ini 4 X plus 4 sama dengan min 2Y, ini min 2 min 4 min 6 min 6 kali min 2 plus 12. Ini 4X sama dengan min 2Y plus 8. X sama dengan min 2 per 4Y ditambah 2 atau X sama dengan min setengah Y plus 2. Atau kalau dari sini kita sama dengan kan Y sama dengan berarti 4X min 8 per 2, jadinya 2X min 4 kita kali min, jadinya min 2X plus 4. Mohon maaf tadi saya kurang teliti, jadi ini tadi kan 0, berarti kan 0 kali ini kan hasilnya 0, dan nanti hasilnya itu X sama 0. Pembetulannya jadinya ini nanti 0, hasilnya 0 sama dengan min 2 Y min 2, jadinya 0 sama dengan min 2Y plus 4. Min 2Y sama dengan min 4, Y sama dengan min 4 bagi min 2 itu min 1. Oke, selanjutnya yaitu kita gambar. Nah, karena kita cari titik puncaknya dulu. Titik puncaknya tadi kan ini menunjukkan nilai A, nilai B, jadinya puncaknya itu A, B atau min 1,2. Min 1,12. Jadi nanti di sini, dan ini itu sesuai di LKS. Yang ini persamaannya kan yang ini, berarti nanti
grafiknya itu terbuka ke bawah parabolanya. Dan untuk nanti grafiknya ini disinggung di sini. Dan di Y sama dengan min 2x plus 4, kita cari misal x nya itu 2, maka Y sama dengan 2 dikali min 2 itu min 4 plus 4 0, berarti 2,0. Dan jika x nya sama dengan min 2, maka Y sama dengan yaitu min itu 8 atau min 2,8. Jika di sini berarti 2,0 2,0 dan min 2,8, min 2,3 4 5 6 7 8. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Saya akan melanjutkan di soal nomor 3, yaitu tentukan persamaan garis singgung elips x min 1 kuadrat per 6 ditambah y kuadrat per 3 sama dengan 1 yang memiliki titik 2,2. Nah, yang pertama kita bisa cek kedudukan. Nah, yang cek kedudukan ini bisa substitusi nilai 2,2 ini ke persamaannya. Jadinya 2 dikurangi 1 kuadrat per 6 ditambah 2 kuadrat per 3 sama dengan 1. Jadinya 2 dikurangi 1 kuadrat, 1 per 6 ditambah 4 per 3 sama dengan 1. Jadinya 1 per 6 ditambah 6 dibagi 3, 2 kali 4 8 per 3 per 6 sama dengan 1. Jadinya 9 per 6, 1 itu lebih dari ya, jadi ini titiknya berada di luar. Yang berikutnya kita bisa mencari persamaan garis polarnya. PGB-nya yaitu dengan persamaannya yaitu sesuai di sini. Persamaan elipsnya itu ada 4, dan di sini itu x min 1 kuadrat per 6 y kuadrat min 3 sama dengan 1. Jadi yang memenuhi itu yang ini. Jadinya lalu kita substitusi nilainya ke sini. Ini ditambah y1 nya itu 2 ya, 2 dikurangi y nya itu 0, jadinya
Y dikurangi 0. B kuadratnya itu 3 sama dengan 1. Jadinya 2 kurangi 1 itu 1 ya, berarti X min 1 per 6 ditambah, berarti 2Y per 3 sama dengan 1. Ruas kanan dan kiri bisa kita kali 6 untuk menghilangkan pecahannya, jadinya X min 1 ditambah, jadinya ini 2 kali 2Y berarti 4Y sama dengan 6. Berarti X sama dengan min 4Y ditambah 6 ditambah 1 plus 7. Lalu bisa kita cari titik potongnya dengan cara mensubstitusi nilai 2,2 ini ke persamaan. Mohon maaf, jadi mensubstitusi nilai X sama dengan min 4Y plus 7 ke persamaannya. Gitu, kita tulis dulu persamaannya. X min 1 kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Kita ganti X nya dengan ini, jadinya min 4Y plus 7 dikurangi 1 kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Jadinya min 4Y plus 6 kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Lalu ruas kanan dan kiri bisa dikali 6. Jadi min 4Y plus 6 kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 6. Lalu kita bisa jabarkan ini menjadi 16Y kuadrat min 48Y ditambah 36 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 6. Ini bisa dijumlah menjadi 16Y kuadrat min 48Y ditambah 36 sama dengan 6. Nah, ini 6-nya bisa pindah ruas, jadinya 18Y kuadrat min 48Y ditambah 30 sama dengan 0. Ruas dengan kanan kiri bisa kita bagi 6 menjadi 3Y kuadrat min 3 tambah 5 8Y ditambah 5 sama dengan 0. Lalu kita bisa faktorkan menjadi 3Y min 5 kali Y min 1 sama dengan 0. Y sama dengan 5 per 3 atau Y sama dengan 1. Yang berikutnya, Y sama dengan 5 per 3 dan Y sama dengan 1, ini bisa kita cari nilai X-nya lewat mensubstitusi nilai Y-nya ini ke persamaan Y sama X sama dengan min 4Y plus 7. Jadinya untuk Y sama dengan 5 per 3, maka X-nya itu bernilai 1 per 3. Lalu untuk Y sama dengan 1, maka nilai X bernilai 3. Jadinya ini 1 per 3, 5 per 3, dan ini bernilai 3,1. Nah, kita bisa mencari persamaan garis singgungnya dari titik-titik ini. Yang pertama 1 per 3,5,3. Itu persamaannya itu adalah X min 1 dikali X1 min 1 ditambah 2 ini ya, berarti ini bisa disingkat menjadi Y kali Y1, soalnya Y nya itu 0, berarti Y1 kali Y
sama dengan 6. Kenapa kok seperti ini? Karena dari awalnya seperti ini, kan hasilnya seperti ini. Nah, ini dikalikan, ruas kanan kiri dikalikan 6, sehingga sini diganti 6. Dan yang sini itu karena per 3, jadinya 6 dibagi 3 itu 2, 2 kali 1, makanya 2. Seperti itu. Nah, kita bisa substitusi nilainya, jadinya X min 1 dikali 1/3 min 1 ditambah 2 kali 5/3 kali Y sama dengan 6. Sini X min 1, 1/3 dikurangi 1 itu sama dengan min 2/3. Ditambah 10/3 Y sama dengan 6. Jadinya min 2/3 X ditambah 1/3 ditambah 10/3 Y sama dengan 6. Jadinya 10/3 Y sama dengan 6 ditambah 2/3 X ditambah dikurangi 1/3. 10/3 Y sama dengan 6 dikurangi 1/3 itu 3, 18, 18 kurangi 1 itu 7. Ya. 3, 18, 18/3 dikurangi 1 itu 17/3 ditambah 2/3 X. Mohon maaf, ini kurang teliti, harusnya ini kan 2/3 ya. Ini 2/3 dan ini 16. Jadi ruas kanan kiri bisa dikali 3. Hasilnya itu 10Y sama dengan 16 ditambah 2X. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 5Y sama dengan 8 plus X. Lalu untuk titik yang kedua yaitu 3,1. Kita substitusi lagi. X min 1 kali X1 min 1 tambah 2Y1 Y sama dengan 6. X min 1 3 dikurangi 1 ditambah 2Y 2Y dikali 1 sama dengan 6. X min 1 dikali 2 ditambah 2Y sama dengan 6. 2X dikurangi 2 ditambah 2Y sama dengan 6. Maka nilai 2Y sama dengan min 2X ditambah 8. Y sama dengan min X plus 4. Jadi ini persamaan garis singgungnya. Lalu untuk yang ketiga ini tentukan persamaan garis singgung hiperbola min 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 30 yang melalui titik 1,0. Yang pertama, kita bisa ubah ke persamaan ini ke persamaan seperti biasanya, yaitu kita kali ruas kanan dan kiri itu kali 30 untuk menghilangkan nilai 30 di ruas kanan. Jadinya min 3x kuadrat per 30 ditambah 2y kuadrat per 30 sama dengan 0. Sama dengan 1. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi ini kita kali, ini bisa kita bagi menjadi 3, yaitu min x kuadrat per 10 ditambah y kuadrat per 15 sama dengan 1. Kita cek juga, kita substitusi 1,0 ini menjadi min 1 kuadrat per 10, ini kan 0, jadinya kan hasilnya nanti 0, itu hasilnya min 1 per 10 itu kurang dari 1. Jadi ini titiknya ini berada di luar hiperbola. Nah, yang kedua ini kita bisa mencari PGP. PGP-nya itu dengan rumus sesuai di LKS, yaitu Y1 kali Y per A kuadrat min X1 kali X per B kuadrat. Karena Y1-nya itu 0Y, jadinya kita tidak perlu tulis, jadinya min X1-nya itu 1 dikali X, B kuadratnya itu adalah 10 sama dengan 1.
Jadinya min X sama dengan 10, X sama dengan min 10. Kita bisa cari nilai Y dengan substitusi X sama dengan min 10 ke persamaan ini. Jadinya Y kuadrat per 15 dikurangi 10 kuadrat itu 100 per 10 sama dengan 1. Coret. Jadinya Y kuadrat per 15 dikurangi 10 sama dengan 1. Y kuadrat sama dengan 10 dikali 15, yaitu Y kuadratnya itu 165. Jadi nilai ini seharusnya 11. Nilai Y-nya itu adalah akar plus minus akar 165, yaitu Y sama dengan, jadi nanti titiknya itu min 10, akar 165 dan min 10, min 100 akar 165. Jadi kita bisa cari PGS-nya. Persamaan garis singgungnya dengan Y1 kali Y per A kuadrat min X1 kali X per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan untuk yang pertama ini, kita gunakan yang akarnya itu positif. Jadinya akar 165 kali Y A kuadrat itu adalah 15 dikurangi X1 nya yaitu min 10, X per B kuadratnya itu adalah 10 sama dengan 1. Ini akar 165 Y per 15 ditambah X sama dengan 1. Ruas kanan kiri kita kali 15 menjadi akar 165 Y ditambah 15X sama dengan 15. Lalu untuk PGS yang kedua dengan titik, dengan ini tadi yang positif, yang ini yang negatif. Jadinya Y1 kali Y per A kuadrat min X1 kali X per B kuadrat sama dengan 1. Y1 nya kita masukkan min akar 165 Y per A kuadratnya itu 15 dikurangi X1 nya min 10 kali X per 10 sama dengan 1. Ini bisa disederhanakan, ini menjadi ruas kanan kiri kita kali 15 menjadi min akar 165 Y ditambah dikurangi ditambah 10 ditambah X sama dengan ditambah 15X ya, ini sama dengan 15. Jadi persamaannya nanti ada 2. Lalu untuk gambarnya sendiri, kita karena ini bentuknya seperti ini, maka nanti itu gambarnya itu vertikal atau hiperbola vertikal yang berpusat di 0,0. Ini gambarnya seperti ini. Dan kita cari nilai A-nya itu A kuadratnya kan 15, maka A 3,9 dan nilai B kuadratnya itu kan 10. Berarti nilai B-nya itu adalah 3,2. Lalu puncaknya itu kan 0, plus minus A, jadinya 0, plus minus 3,9. Lalu min 10, akar 165 itu adalah sama saja min 10, 12,8. Jadinya nanti di sini. Dan yang kedua min 10, min 165 itu sama saja min 10, minus 12,8.
nanti di sini kurang lebih. Nanti karena berpusatnya itu di 0,0 dan puncaknya itu 0,3,91 2 3 4 kurang lebih di sini 1 2 3 4 nanti kurang lebih di sini. Jadi nanti titik 1 kemudian jadi nanti garis ininya ini meninggal. Dan benar-benar titik 1,2 ini benar-benar di luar titik 1,2 ini benar-benar di luar hiperbola ya, 1,2 di sini, dan ini di luarnya hiperbola tetapi melalui garis singgungnya. Ini harusnya seperti ini kurang lebih ya, gambarnya seperti itu. Nanti ini juga melewati. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.